Selamat siang, Mbak Tias. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, Mbak. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua ini. Dan sebelumnya kita sudah melakukan proses konseling di pertemuan pertama. Dan hari ini kita akan melanjutkan proses konseling kita yang kedua. Dan apakah Mbak sudah siap atau nyaman duduk di sana? Sudah, Bu. Oke, jadi kita mulai saja ya Mbak proses konseling ini. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak masih merasa tidak rileks saat Eh, proses pembelajaran? Begini, Bu. Saya jengkel sama diri saya sendiri. Gara-gara saya tidak tahu harus berbuat apa gitu loh, Bu. Akhirnya semua jadi seperti ini. Oke, Mbak merasa diri Mbak sendiri karena Mbak tidak tahu harus berbuat apa. Ya, Bu. Oke. Meratapi dan menyesali masa lalu tidak akan mengubah apapun. Ketika saya mengalami masalah seperti itu, saya selalu ingat dengan dua quotes yang saya temui seperti ini. Jika Anda gagal 10 kali, ingatlah bahwa ada orang yang telah gagal 15 kali sebelum mencapai keberhasilan. Dan kita mungkin bisa tersandung dan jatuh, tapi akan bangkit kembali itu lebih baik ketimbang kita lari dari pertempuran. Nah, dengan ketika saya mengingat kata-kata itu, Mbak, saya merasa lebih rileks dan bersemangat lagi dalam mencoba dan melakukan suatu hal, gitu, Mbak. Iya juga sih, Bu. Dan saya sekarang pun juga ngerti, Bu, kenapa saya tuh merasa nggak bisa bersikap rileks dan nggak percaya diri saat proses pembelajaran. Dan ragu untuk melanjutkan studi saya. Karena saya dulu berulang kali gagal gitu loh, Bu, dalam mengikuti seleksi. Dan buat saya menjadi kepikiran saat belajar untuk mengikuti tes seperti itu, Bu. Iya, itu dan peristiwa-peristiwa itu yang membuat Mbak tidak bisa rileks saat belajar karena dihantui dengan suatu kegagalan yang pernah Mbak alami di masa lalu. Nah, kegagalan itu adalah rasa takut yang paling umum dan berbahaya, serta sulit diatasi oleh orang-orang. Nah, akan tetapi kegagalan biasanya merupakan langkah pertama menuju keberhasilan orang-orang yang sangat sukses. Betul, Bu. Tapi seharusnya saya nggak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini sih, Bu. Saya akan bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana caranya agar saya bisa bersikap rileks sebelum dan selama pelajaran berlangsung, Bu. Nah, bagus Mbak Tia. Mbak merasa sudah tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan suatu usaha agar Mbak bisa bersikap rileks. Ya, Bu, saya sudah tidak sabar lagi ingin segera melakukannya. Baik, kalau begitu, terlebih dahulu Mbak hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin Mbak capai. Nah, dalam merumuskan tujuan ini, Mbak harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mbak tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya cara itu dilakukan. Nah, sekarang coba Mbak katakan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Mbak ini. Saya sendiri, saya sendiri sih, Bu. Baik, lalu apa yang Mbak lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan Mbak untuk bersikap rileks sebelum dan selama proses pembelajaran berlangsung? Saya ingin berusaha sebaik mungkin, Bu. Oke, ya itu rencana yang bagus. Tapi yang paling penting Mbak adalah bagaimana cara Mbak melakukannya. Itu dia masalahnya, Bu. Saya merasa tegang sehingga saya nggak bisa bersikap rileks, Bu.
Mbak mengalami kecemasan karena Mbak tegang. Nah, baiklah kalau begitu, pertama, Mbak harus menghilangkan perasaan tegang, dan kedua, Mbak bisa merespon secara akurat. Untuk menghilangkan rasa tegang mungkin dapat saya lakukan, tapi gimana ya Bu caranya biar bisa merespon secara akurat? Kamu dapat merespon akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain. Dan Mbak dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana, apakah Mbak sudah mengerti? Iya Bu, sudah mengerti. Nah, di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Mbak dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas? Saya akan mencoba pada saat pelajaran sedang berlangsung Bu. Bagus, Mbak. Nah, Mbak juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang Mbak kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali begitu, Mbak. Iya Bu, saya akan mencoba untuk melakukannya 3 kali saat menerima mata pelajaran di kelas Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang coba Mbak rumuskan, apa tujuan yang ingin Mbak capai setelah konseling ini? Baik Bu, masalah saya yaitu saya merasa cemas saat sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Jadi saat mata pelajaran berlangsung, saya akan berusaha untuk bersikap rileks, melakukan respon secara akurat sebanyak 3 kali. Begitu Bu. Bagus sekali. Nah, Mbak telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Mbak sendiri. Iya Bu. Oh ya, apakah sebelumnya Mbak sudah pernah mencoba untuk berusaha bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung? Sudah pernah Bu, tapi tetap saja saya masih merasa tegang sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Mungkin Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini. Oh, tentu saja bisa. Saya mendengar masalah Mbak, saya akan memberikan alternatif yang bisa Mbak lakukan, yaitu Mbak bisa melakukan teknik modeling simbolis atau desensitisasi. Modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Sedangkan desensitisasi yaitu pengurangan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau masalah sosial setelah melalui prosedur konseling. Nah, desensitisasi ini adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku melalui perpaduan beberapa teknik yang terdiri dari memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu. Bagaimana pendapat Mbak? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung, Bu. Mau pilih yang mana? Oke. Baiklah, agar Mbak dapat pilih teknik yang cocok, hendaknya Mbak baik bagi diri Mbak sendiri maupun orang lain. Nah, untuk itu Mbak dapat menggunakan Iya, Bu. baik. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bersikap rileks sebelum dan saat pelajaran berlangsung. Apakah alternatif tadi membawa keuntungan dan kerugian bagi diri Mbak? Uh, Alternatif tadi membawa keuntungan dan kerugiannya hampir tidak ada, Bu. Kalau Mbak tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mbak. Baiklah, kalau begitu, Bu. Boleh saya pamit pulang, Bu? Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini ya Mbak. Dan kita akan mengatur jadwal lagi untuk pertemuan kita yang ketiga
dalam membahas dan mencari solusi yang sedang Mbak alami. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih kembali, Bu. Oke, Selamat selamat siang. siang. Selamat siang, Mbak Tias. Selamat siang, Bu.